Oke, selamat siang sahabat Aji Giants dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan seorang wanita, seorang perempuan tangguh yang sangat luar biasa. Beliau akan bercerita bagaimana perjalanan beliau sampai di titik ini. Tentunya lebih banyak pada pola pikir nantinya. Nah, untuk itu kita akan berdialog sama beliau. Tentu akan banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Mbak Lid, yes. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, kayak lagi pertemuan di suatu pertemuan ya, luar biasa. Luar Ya, biasa. it's amazing. Oke. Bisa berada di situasi seperti ini dalam keadaan sehat itu yang patut kita syukurin. Oke, siap. Boleh nggak kita berbincang-bincang nih sedikit, Yes. Walid, ya? Okay. Jadi pertanyaan pertama, sederhananya, bagaimana perjalanan Mbak Lid yang dulunya dari sejak muda pasti banyak challenge, terus menikah, pada akhirnya berpisah juga, terus membangun bisnis yang sekarang ini. Boleh sharing nggak, Mbak Lid? Oke. Aku kebanyakan kerja dengan orang atau kayak company. Jadi aku total kerja itu sudah 18 tahun, di mana aku bekerja lebih di hotel, di hospitality dan kapal pesiar. Setelah itu di tahun 2016 itu aku memutuskan aku nggak lagi kerja. Jadi saat itu ada namanya redundant. Jadi kalau bisnis itu, kalau closing itu ketika banyak karyawan kan mau nggak mau pengurangan karyawan. Jadi aku dikasih pilihan waktu itu, apakah aku harus pindah ke Chiang Mai waktu itu, ke Thailand, atau tetap di Bali dengan posisi di PHK, jadi ke PHK massal. Waktu itu dikasih tawaran kurang lebih total semuanya itu 400 juta di tahun 2016. Jadi aku pikir, siapa sih hari gini yang mau ngasih duit 400 juta gitu. Jadi daripada aku ke Chiang Mai, saat itu aku masih punya anak umurnya 1 tahun. Jadi aku memutuskan 2016 itu keluar dari company dengan membawa duit 400 juta. Dan dari situ 2016 sampai sekarang aku memutuskan full lagi balik. Berapa tahun dirimu di situ? 4 tahun. Dari 4 tahun tahun 2012 sampai 2016. Dan company bayar 400 juta. 400 juta untuk mem-PHK aku. Buset. Untuk biaya mem-PHK. Wow. Iya. Karena posisi pertama kali aku masuk di 2012 itu gajiku atau salariku basicnya itu 12 juta sampai terakhir tuh 22 juta untuk basicnya aja. Gitu. Jadi kalau sekarang ada teman yang nawarin, balik mau kerja nggak atau mau apa, ya aku cuma bilang 2016 aku basicnya aja 22 juta. Kalau misalnya di bawah dari itu, kenapa aku harus kembali kerja gitu kan? Kecuali posisi GM atau director yang minimal 30 juta lebih, aku mau balik kerja corporate gitu. Nah, sekarang aku lebih fokus ke bisnis. Tapi untuk bisnis sendiri aku dari tahun 2010 itu sudah berbisnis bersama mantan itu di properti dan villa rental. Dari kita berdua sampai akhirnya punya satu staf admin, sampai akhirnya terakhir di tahun 2017 itu yang aku tahu itu lebih dari 13 karyawan. Lebih banyak di housekeeping gitu, karena kan kita punya villa banyak yang kita manage gitu. Tapi terjadi sesuatu, hidup itu tidak selamanya indah. Ketika harus memutuskan untuk bercerai, jadi aku serahkan perusahaan, karena aku di posisi director, dia komisaris, jadi aku harus resign dari perusahaan. Dan saat itu aku berpikir, aku pernah nih punya perusahaan dan I wanna make another company with my own name gitu. Jadi di tahun 2019 kemarin tercetuslah ide nama Leeds Enterprise. Aku pikir cukup pengalamanku 18 tahun di corporate, hospitality, plus juga pengalaman berbisnis. Jadi aku memutuskan untuk fokus di bisnis coaching dan mentoring gitu. Dengan menjadi corporate trainer, dan kebenaran juga aku menjadi salah satu fasilitator Women Wheel, Google Women Wheel. Di situ memfasilitasi dengan mengajar perempuan-perempuan UMKM itu kurang lebih sekali ngajar itu 40 orang sampai 60 orang. Wow.
gitu. Hal apa yang membuat Mbak Lid sehingga memutuskan untuk dalam kondisi yang single fighter ini ya, single parent ini, memutuskan untuk ngambil bisnis coaching gitu loh. Oke. Jadi gini, ketika kita single sukses dan ketika kita nikah, kita pernah sukses juga dan kembali single lagi, itu kita harus sukses lagi dan mudah untuk menjadi sukses gitu. Jadi intinya kalau untuk teman-teman yang saat ini masih single, buatlah diri sukses. Karena kenapa? Ketika kita menikah, terutama perempuan, ada satu sisi kita akan melepaskan semua kesuksesan kita dengan tinggal di rumah kan gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, terjadi sesuatu kayak perceraian seperti yang aku alami, di situ kita bisa semangat gitu loh. Oh, aku kembali single nih. Jadi kayak kembali ke masa dulu yang aku harus kerja keras lagi atau aku harus bisa mencapai posisiku sebelumnya ketika aku single gitu. Jadi itu yang buat aku bisa gini. Kita pernah sukses ketika menikah, bisa dibilang kita sukses karena kita punya 2 mobil, kita punya 5 motor, kita punya karyawan gitu. Jadi istilahnya dari yang pertama kali 2010 itu orang yang melihat kita tuh kita cuma punya 1 motor dengan boncengan berdua gitu. Istilahnya kesana kesini cari villa sampai akhirnya kita bisa sukses gitu. Nah, ketika jatuh lagi terpuruk ketika sendiri, istilahnya kan harus memulai dari nol ya. Nah, itu yang buat aku semangat, yang aku ngebuktiin aku bisa kembali sukses, tapi kali ini dengan aku sendiri. Jadi ketika suatu saat aku memutuskan untuk nikah, aku bisa bilang gue sukses ya, calonku pun lo harus sukses juga gitu. Jadi bener-bener with or without anyone atau dengan atau siapa, aku yakin aku bisa sukses. Gitu. Itu yang aku mau empower. Waktu menjalankan bisnis bersama, siapa yang lebih dominan berperan di dalam bisnis tersebut? Apakah memang Mbak Lid sendiri atau mantan, atau memang berdua sudah memiliki peranan-peranan tersendiri? Oke, karena kita dulu awalnya di daily rental. Jadi mantan ketika aku masih kerja di kapal pesiar, dia itu sudah kerja properti di Bali. Jadi tapi tahu ya, properti di sini kan istilahnya based on commission. You get the deal, you get the commission. Tapi ketika kita udah punya perusahaan sendiri, kita ngejalanin A sampai Z-nya, tapi kalau dia di bagian lapangan, jadi ketemu owner, dia dealing, terus foto-foto, aku bagian yang masukin ke website, terus promosi di grup-grup di Bali, terus chatting istilahnya komunikasi dengan para klien gitu. Nah, ketika udah deal, mereka mau datang ke Bali, kita yang jemput ke bandara, kita yang masukin ke villa, kita yang jadi bener-bener A sampai Z tuh kita teamwork sih. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan, aku lakukan. Terus pada akhirnya harus pindah ke satu bisnis yang berbeda, ya masih ada hubungannya sih kan? Iya. Nah, menurut Mbak Lydia ini sesuatu yang menantang atau gampang aja gitu? Seberapa cepat Mbak Lid mengambil keputusan ini, melihat satu peluang di dalam itu, terus begitu saja mengambil bisnis yang bagiku sih berbeda sih ya kan? Model bisnisnya berbeda gitu loh. Jadi gini, aku pernah kerja di posisi yang pakai badan. Badan itu kan kerja di kapal, kerja di hotel, itu kan yang kita pakai apa, tenaga kan? Betul. Gitu. Jadi kita menukar waktu kita dengan uang, itu yang pertama. Yang kedua, itu 18 tahun aku kerja. Nah, ketika kita kerja, yang pengalamanku dengan mantanku itu, kita udah jadi business owner karena kita punya 13 karyawan yang harus kita gaji setiap bulan. Itu udah main otak, tapi di saat itu pun aku kerja dengan perusahaan yang sebelumnya ini yang akhirnya aku keluar dengan 400 juta. Jadi aku kerja double, di mana aku kerja di tempat orang lain tapi aku juga kerja di perusahaanku sendiri. Gitu. Itu kan lebih struggle. Kalau dia fokus di perusahaan kita, tapi aku paginya aku kerja di perusahaanku, di perusahaan orang, malamnya Sabtu Minggu aku libur, aku kerja di perusahaan kita. Jadi menurutku andilku lebih besar untuk di perusahaan yang udah aku tinggalin gitu. Nah, aku berpikir kalau kita jual produk itu sesuatu yang capek karena harus ada produksi, ada marketing segala macam. Nah, challenge-ku adalah yang aku juga men-challenge untuk para pebisnis owner. If you are good to sell something, which is a product atau is service, now try to sell yourself. How much is your value? Gitu. Jadi aku tantang nih ke semua teman-teman yang istilahnya lo business owner, bisa jual produk, jual kayak gini atau jual apapun gitu, jual service segala macam. Tapi
how you can sell yourself. Nah itu yang buat tantangan kayak aku. Jadi aku dalam selama 2020 kemarin pandemi ini aku nanya apa yang aku bisa jual dari diriku gitu loh. Karena ketika kita pandemi dan kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melakukan apa-apa, tamu juga nggak ada. Jadi di situ kita berpikir how to earn money gitu loh. Nah dari situ untuk posisi kesana kan juga ada perjalanan kan gitu. Tapi aku punya basic di public speaking. Setidaknya aku istilahnya menumbuhkan percaya diri dulu, itu dulu penting. Sehebat-hebatnya orang melihat Belijaya itu sangat udah hebat dengan bisnis dan segala macam, tapi pasti ada satu in your side you're not confident about, ya kan? Yang istilahnya pasti ada sesuatu yang kita nggak confident. Nah, itu dia yang harus dipatahi dulu. Betul. Itu dulu yang harus istilah gini. Ketika kita berbicara, it's not about you but what people can relate gitu loh. Betul. Atau istilahnya sesuatu apa sih pesan yang mau disampaikan gitu. Aku nggak mau bilang pengalamanku ini tapi bukan itunya. Aku mau orang melihat struggleku di balik itu apa gitu. Aku lebih mau orang melihat yang ya kayak tadi sebelum posisi aku sekarang, aku pernah menikmati hal-hal yang atau sudah melewati jalan-jalan yang orang-orang sekarang lagi jalani gitu. Nah sekarang aku ngasih tantangan. Ya kayak sekarang Belijaya juga sudah melakukan kan istilahnya mengakses potensi diri untuk bisa lebih memberdayakan diri gitu. Betul. Next ya akan berpikir, coba deh kalau gue ngajar, coba deh kalau gue buka kelas, coba deh kalau gue bikin workshop atau coaching, how much is my value gitu, how much people will pay me gitu. Atau kalau misalnya ditanya, saya mau undang ini bayarnya berapa, pasti mikir berapa ya gue gitu loh. Nah itu yang udah aku jalani. Di saat Mbak Lid menuju ke progres yang seperti ini, hal apa saja yang Mbak Lid persiapkan? Ada proses belajarnya kah atau ujug-ujug cedeng langsung buka begitu? Apa saja perjuangannya? Percaya atau tidak, kita pandemik itu kan kalau di Bali atau di Indonesia di Maret ya, pokoknya benar-benar kita di close gitu. Tapi dari tahun 2019 itu aku kind got a feeling it will be something happen. Jadi aku tuh kayak intuisi lah ya, kayak seakan-akan tuh aku udah tahu apa yang bakal terjadi. Jadi saat itu aku bilang aku mau bisa buat sharing melalui video. Jadi dari Januari sampai sebelum pandemik itu aku sudah melakukan bikin video sendiri gitu loh. Kan ada teman-teman bilang, lo pede banget sih, aku kan beberapa kali bikin live kan, sekarang udah nyantai yang hai, aku lagi di sini gitu-gitu. Orang bilang pede banget gitu, tapi untuk proses live gitu aja nggak semua orang bisa. Khususnya pertama kali ya? Pertama kali, jadi itu pun aku bilang ke salah satu teman kita, ada namanya Mbak Putu, aku bilang, ini loh Mbak videoku yang dari tahun bulan Januari sebelum pandemi, aku tuh udah video, hai guys, gini-gini, nggak jadi, aku nggak jadi ada prosesnya. Nah, sampai akhirnya di tahun lalu kan aku buat kelas workshop di mana bikin kelas public speaking dan FB live gitu. Nah itu kan jadi gini, aku mau melakukan apa yang aku lakukan, udah selesai, udah I've been there dan I will teach people gitu. Jadi tapi kita nggak bisa ngajar sesuatu atau nggak bisa berkuar-kuar tapi kita belum ngelakuin. Gitu kan, segala sesuatu kayak proses. Nah yang kayak Belijaya yang lakukan ini kan prosesnya kan, gimana melakukan TikTok, gimana buat YouTube, gimana buat konten setiap hari gitu. Once you are in the one position and then ada keinginan I wanna teach people gitu, atau aku mau buat kelas gimana caranya bikin TikTok atau apa. That's the challenge, atau itu yang aku bilang, how much you sell yourself. Challenge-nya adalah di saat kita mau let's say di dalam bisnis kan ada pola brand awareness ya kan. Nah, di saat kita mau memulai brand awareness ini ada progres, ada konsistensi, ada namanya disiplin di situ. Nah, menurut Mbak Lid nih, sampai setahun terus dari hal pertama mencoba live itu pasti ada kemalasan di situ, ada keinginan untuk menunda dan lain sebagainya. Apa kunci utama sehingga kita itu bisa tetap konsisten gitu loh dalam membuat konten, dalam membuat live gitu misalnya kepada para peserta di situ di luar sana yang khususnya online seperti sekarang ini. Yang terpenting itu kita kan, kalau aku lebih ngomong ke purpose ya. What is your life purpose gitu. Jadi ada di satu sisi yang sekarang pun aku lagi pelajari gini, if you wanna make more money, you have to give more. Gitu. Nah, give more ini di saat kita susah, kita nggak ada financial,
can be your time, can be your energy, can be your inspiration and everything. Jadi aku lebih memilih jalan itu gitu. Bahagia banget ketika kita nggak pernah tahu tuh orang apakah dia di Facebook, dia nggak pernah like, nggak pernah komen, tapi kalau ketemu kita tuh gini, Mbak thank you ya gitu, atau suddenly dia meluk gitu, atau dia bisa inbox atau apa gitu, Lid, gue juga ngalamin kayak lo. Jadi kita bukannya show up untuk inspire people, tapi it's for us gitu. Jadi kalau aku, the first thing you have to be authentic. Authentic itu juga suatu kayak tamparan buatku ya. Jadi gini, kalau lo mau eksis, ya lo harus authentic gitu. Orang yang melihat lo di media sosial, ketika ketemu itu make sure sama. Gitu. Jadi genuine jangan sampai gini. Iya, authentic itu asli. Betul. Jadi nggak fake. Jadi aku pernah ketemu temen yang gila di media sosialnya dia selalu lucu, kocak, ininya tuh lucu-lucu, kayaknya nyenengin banget. Tapi ketika ketemu, kok dia nyinyir ya, kok dia jutek ya, kok marah-marah ya, anak kecil main-main aja marah-marah. Jadi kita feel something different. Nah itu yang aku pelajarin yang kalau kita mau throw ourselves in the public, which is we are belong to public gitu. Atau kita akan mereka expect-nya kita tuh perfect aja, tapi ya disitulah authentic. Jadi jangan muncul karena kita mau dilihat hebat atau kita mau lihat ini. Jadi makanya kita juggling konten kita yang ya this is me gitu loh, this is my life gitu. Ada saat kita kasih tahu up and down-nya kita, atau kita pernah gagal, atau kita pernah yang bukan untuk buat drama istilahnya gitu. Jadi yang the first itu authentic, yang kedua itu harus align. Align itu nyambung dengan apa yang mau kita tuju. Gitu. Kita istilahnya untuk eksis tuh tujuan kita apa sih? Mau terkenal kah? Mau bisnis kita besar kah? Atau mau bikin impact? Impact itu lebih powerful more than money. Kayak tadi kalau masa mau terkenal cewek, hello, you can just wear swimsuit, you just sewing down atau ngerti nggak sih? Kalau untuk make it crowd, tapi in the end apa? Lu bakal dicibir, lu bakal punya hater, akhirnya lu stres sendiri. Banyak banget aku punya teman-teman kayak gitu. Wow, sampai 100.000 lebih, tapi in the end banyak yang kepo sama hidupnya dia. Mbak, kok nikah nggak punya anak, Mbak, kok gini-gini, Mbak, lu kok ternyata ada apa-apa segala macem. Karena kenapa? You have a wrong purpose untuk show off istilahnya, gitu. Tapi kalau aku, I don't need to be popular, tapi aku cuma mau minimal satu hari aku bisa menyentuh satu orang. Jadi setiap hari minimal ada satu orang yang terinspirasi sama yang aku lakukan. Tapi aku nggak akan istilahnya nyari, nggak nunggu orang itu, enggak. Tapi pasti ada, atau aku yakin my message or my word is for someone out there. Gitu. Sometimes orang nggak pernah ngomong, tapi kalau udah ketemu aja baru dia bilang, Lid, yang lu pernah sharing itu gue juga pernah ngalamin, atau Lid, thank you ya, gini. Jadi kadang kita amazed kan, oh really gitu loh. I don't even know that you are see my content gitu loh. Kadang aku makanya nggak pernah peduli kalau misalnya postinganku nggak ada yang like, not at all. I don't care. Tapi karena bukan itu yang aku cari. Karena setiap postinganku itu, iya, I have a message yang suatu is saat for nanti, someone. Just need one person. I just need one person to inspire. That's it. Artinya kunci pertama itu adalah memiliki tujuan ya, authentic ya. Otentik dulu, terus kedua memiliki tujuan. Apa tujuannya? Apakah impact atau sekedar terkenal dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada alasan yang kuat, betul nggak? Ada alasan kuat. Apakah sekedar terkenal ya kita bisa keluar, atau seperti apa? Yang keempat tadi apa? Align itu. Jadi apa yang kita lakukan ya sesuai dengan tujuan kita. Jadi jangan sampai kita melenceng gitu. Tujuan kita mau impact tapi kita ngelakuin hal yang lain. Itu yang nggak ini. Yang keempat align. Atau bisa untuk menjaga konsistensi ini, jangan terlalu melihat seberapa banyak yang like atau yang nonton, gitu kan. Yang paling penting adalah tetap konsisten dan cukup percaya satu hari akan ada satu orang yang menonton dan mendapatkan impact. Bahkan tidak jarang kita sadari di luar sana begitu ketemu langsung pelukan dan lain sebagainya begitu ya. Wow. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya ada satu atau dua hal nih, satu pola pikir yang bisa kita gunakan untuk tetap ini, karena nggak gampang loh dari kita berkeluarga, terus pada akhirnya menjadi seorang single parent, itu pasti ada struggling. Ada proses yang menyulitkan, menekan,
dan bahkan bikin stres. Iya. Nah, kalau misalnya ada satu pola pikir atau kunci ya, yang bisa Mbak Lid sharing di sini, itu apa sih loh yang membuat Mbak Lid kok tetap tangguh seperti sekarang, bahkan melewati semua proses perjalanan ini, di mana di luar sana itu tidak banyak perempuan yang bisa melewati ini. Bahkan ada orang yang cerai, jangankan cerai, putus sama pacarnya aja bunuh diri. Betul nggak? Bukan karena dia nggak punya uang tapi masalah-masalah yang seperti ini sangat erat hubungannya dengan mentality. Nah, kira-kira Mbak Lid, hal apa yang membuat Mbak Lid keep strong gitu loh? Ya, ada dua hal. Yang pertama itu pentingnya bersyukur. Oke. Jadi pentingnya bersyukur itu, aku dari kecil ya, almarhum papaku tuh selalu berbilang bersyukur. Jadi itu yang aku selalu pegang. Jadi ada level emosi itu kalau sebelum pencerahan itu kan penerimaan ya, acceptance. Acceptance itu adalah ketika saat pandemi datang pun kita ya, apa yang kita bisa pelajari. Jadi bersyukur aja kita masih hidup, bersyukur aja kita masih bisa makan, bersyukur aja kita masih bisa bernafas. Jadi ketika kita satu aja bersyukur, kita tidak akan punya hal lain untuk komplain. Jadi yang salah satunya ketika kita udah low, ambil kertas, tulis 10 sampai 30 hal yang kita syukuri dalam hidup. Satu, bersyukur masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa apapun. Itu yang kita lakukan. Nah, komplain kita atau hal yang kita nyinyirkan atau kita tidak happy about, itu tidak ada seberapa dibandingkan dengan kata bersyukur. Gitu. Kalau aku sering bilang ke mamaku, ke siapapun, even di bank, di ATM-ku zero, tidak ada uang sama sekali, di dompetku tidak ada uang sama sekali, atau aku tidak ada uang sama sekali dalam satu hari, dan itu pernah istilahnya di berada kayak gitu, I'm not stressed and I'm not saying that I'm poor gitu loh. Aku cuma niatkan, oke, aku puasa. Gitu. Tapi itu kalau aku sendiri. Tapi karena aku punya anak yang sekarang udah lebih dari 3 bulan sama aku, jadi aku harus istilahnya tidak bisa seperti ini gitu. Tapi dengan bersyukur itu yang ketika kita bersyukur, kita akan kuat sih kalau menurutku. Karena kenapa? Kita akan berpikir hari ini, besok bukanlah hari ini. Jadi masih ada harapan kan? Kita bersyukur hari ini kita masih sehat. Oke, masih bisa bersyukur makan 3 kali. Nggak ada makan 3 kali, masih bisa bersyukur makan 2 kali. Nggak ada bisa makan 3 kali, bisa makan 1 kali. Kalau nggak ada, puasalah. Aku muslim biasa berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya papa, niatlah berpuasa. Udah desit. Gitu. Karena ada di salah satu Al-Quran itu, bersyukurlah maka akan aku tambah nikmatmu. Itu yang aku pegang. Gitu. Dan kebanyakan orang itu tidak bersyukur, jadi apapun yang mereka punya, berapapun yang mereka dapat, mereka akan merasa kurang. Tapi ketika kita bersyukur, kita sebenarnya nggak butuh apa-apa karena udah cukup. Gitu. Kadang aku pikir untuk hari ini udah ada atau besok udah ada itu more than enough. Tapi di saat itu kita ngerjain sesuatu untuk yang lebih gitu. Tapi rasa syukur dulu nih kita milikin. Oke, aku bersyukur hari ini aku nggak kelaparan misalnya. Oh, bersyukur selama untuk bulan depan. Apa sih yang penting dalam hidup sekarang ini apa? Listrik, Bo. Bener? Internet. Satu, listrik. Kenapa? Kayak anakku nggak bisa kalau nggak ada AC. Jadi aku make sure rumah itu selalu ada listrik. Wifi. Yang kedua, kita kan harus terhubung dengan dunia. Nah, wifi atau kuota itu aja. Jadi, tapi itu pun kita bisa numpang wifi di mana, atau di Indomaret, atau di mana, atau apa gitu. Jadi istilahnya selalu ada jalan, tapi pikir satu, bersyukur. Yang kedua, pasti ada hikmah di setiap kejadian. Nah, aku tidak pernah menyesal untuk bercerai, karena kalau tidak bercerai mungkin aku tidak berada di posisi ini. Kalau aku tidak bercerai, mungkin aku tidak pernah menemukan diriku. Jadi satu hal yang paling penting, aku ada quote gini, you might lose everything but never lose yourself. Itu yang paling penting. Jadi lose yourself itu ketika kita nggak percaya diri, itu lose yourself. Misalnya ada kesempatan apa, aduh nggak deh, gue mah kayaknya nggak bisa. Nah, mean you don't believe yourself. Atau lose yourself itu you don't believe a God anymore. Karena kan sekarang banyak nih, gue capek udah berdoa tunggang-tungging apa segala macem, toh doa gue nggak pernah tercapai gitu. Itu berarti you lose yourself. Dan atau udah bener-bener di posisi yang depresi, yang how to end life. Karena aku kan sekarang jadi volunteer dari NGO internasional untuk bagian
kayak suicide ya. Suicide itu kayak bunuh diri yang, tapi aku handle khusus orang-orang yang bule lah istilahnya yang speaking English, walaupun banyak teman-teman Indonesia juga dia nggak pede ngomong bahasa Indonesia, akhirnya mereka bahasa Inggris. Mereka bunuh diri dalam artian bukan bunuh diri, suicidal thought itu a thought or the feeling you don't want to live anymore. Jadi self harm itu sebelumnya, jadi kayak misalnya pakai silet gitu loh, atau misalnya itu banyak penyebabnya karena aku sampai merinding nih. Ada misalnya dia mau ngerasa mau terbang, mau ini, atau yang paling dangerous adalah ada di pikiran mereka ada suara-suara yang menyuruh mereka untuk melakukan itu. Aku bukan tips psikologis ya, tapi dari kasus-kasus yang aku pelajari itu, jadi banyak yang ketika dia stres, jadi ada suara-suara yang ya udahlah lu akhiri aja hidup lu gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kenapa you don't connect with yourself, right? Jadi kita yang dipengaruhi atau kita yang dikontrol orang lain. Makanya having yang kayak tadi, bersyukur aja. Ketika kita tidak bersyukur, karena apa? Expectation kita banyak. Kita maunya ini, tapi kita lupa nih udah apa yang kita miliki. Oke, tadi ada dua kan, bersyukur. Terus dan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Oke. Jadi aku tidak pernah regret untuk bercerai karena pasti ada hikmahnya, ya aku berada di posisi sekarang gitu. Which is lebih baik dari ketika aku dalam keadaan menikah. Betul. Okay. Dalam posisi personal ya, personal development, dulu aku gampang marah, dulu aku gampang pokoknya sesuatu all yang negatif itu aku pernah sombong, terus nggak empati sama orang, atau istilahnya sering underestimate, pokoknya all the negative emotional aku pernah ngejalanin ketika aku nikah. Nah, ketika enggak, jadi aku sadar something wrong with me nih, I need to fix gitu loh. Istilahnya ketika ada perceraian pasti enggak posisi dia salah, of course dia ada salahnya, tapi itu terjadi pasti ada sesuatu aku yang salah. Nah disitulah aku proses memperbaiki diri, kayak rehab lah. Jadi total udah hampir 5 tahun nih aku sendiri emang merehab diri sendiri, not in relationship with someone secara physically, karena aku mau ya benerin diri sendiri. Oke, artinya ada dua. Yang pertama adalah rasa bersyukur, terus yang kedua itu adalah semua sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang positif. Yeah. Ya, jadi kayak bahasa segala yang sesuatu itu sebenarnya netral sebelum kita memberikan arti gitu kan. Nah, seperti apa yang guru kita sering sampaikan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih. Mbak Lid nih kan ada satu anak nih, ya kan. Nah, tentunya pasti juga ada tantangan tersendiri, ada struggling tersendiri. Bisnis coaching itu juga perlu ketemu klien gitu kan, terus apalagi anak sekarang lagi kelas online. Nah, bagaimana ininya menjaga suasana hati mental kita kadang-kadang untuk anak biar tetap damai, terus bisnis kita juga bisa kita pikirkan. Oke. Yang pertama, setiap kita bangun tidur atau sebelum tidur kita tanya, kita hidup untuk siapa sih? Itu dulu. Kalau yang pasti punya orang tua, aku karena masih ada orang tua, jadi aku hidup untuk siapa? Kita nggak hidup hanya untuk diri kita sendiri, orang tua dan untuk anak. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, kayak anak adalah tujuan aku hidup, di bisnis itu pokoknya intinya dalam segala sesuatu kita perlu prioritaskan gitu. Dan yang paling penting itu manajemen waktu dan manajemen diri. Sebenarnya bukan manajemen waktu katanya, jadi manajemen diri. Ketika kita bisa manage diri kita akan bisa manage semuanya gitu. Nah, itu ada strategi-strateginya. Jadi makanya aku selalu bilang ke anakku, ada saat kita main, ada saat kita berdoa, ada saat kita belajar, ada saat kita bekerja. Jadi itu yang aku bilang. Jadi kayak misalnya aku ada mentoring atau sesi coaching malam, biasa jam 8 sampai jam 10 atau apa, yang di waktunya dia udah kayak tidur. Jadi aku bilang nanti mami teaching, atau mami meeting, atau mami training, atau mami apa gitu. Jadi dia udah tahu schedule-nya dari pagi, nanti mami ini ya. Jadi udah di sounding dari itu sama dia. Ya udah dia tidur, jadi nggak akan ada waktu untuk mengganggu. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang it's not in business, kita full sama dia. Gitu. Jadi benar-benar ada waktu
ada waktu untuk membagi waktu, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk diri sendiri. Satu hari itu main sama dia. Dia. Enggak, dalam satu hari itu dalam berapa jam, jadi kita buat schedule kan. Dia juga ada kapan kamu waktunya. Berarti bukan seharian khusus untuk so far aku enggak sih. Walaupun minggu pun pasti ada, karena aku ada beberapa meeting malah di hari Minggu atau malamnya tuh pasti dari jam 9 sampai jam 10 tuh pasti ada webinar gitu. Jadi di situ aku bener-bener ngajarin dia juga, ya this is how we do business gitu. Karena dia juga bilang nanti kalau udah gede, Ayu mau kayak mami gitu, mau jadi teacher online, atau teacher meeting kata dia gitu. Jadi, nah yang sulit adalah ketika harus dibawa kemana-mana kayak meeting gitu kayak kemarin. Tapi karena dia udah terbiasa, selama ada sesuatu kayak misalnya buku gambar atau dia bawa iPad gitu, jadi aku udah bilang stay over there, mami is here. Pernah 3 jam. Istilahnya aku meeting ya dia udah, yang penting make sure ada sesuatu yang dia tuh nggak craving gitu, misalnya ini makanan, ini minum, ini apa segala macam itu oke gitu. It's a challenge juga, tapi ya itu ketika ada anak malah itu menjadi kekuatan kita. Jadi kita jadi kita lebih semangat. Dia pernah sebulan sama bapaknya, aku sendiri gitu ya. Kayak gimana ya, di satu sisi enak kita bebas, tapi kayak nggak enak juga kemana-mana sendiri gitu. Tapi kalau ada dia tuh jadi kekuatan aja. Jadi itu dia kekuatanku gitu. Oke. Berarti artinya untuk terus bisa kita menjaga performa kita, untuk terus beraktivitas dan berpikir positif, itu harus ada satu hal yang membuat kita itu terus seperti itu, dalam artian harus ada alasan. Nah, alasannya itu adalah si anak ini malah bukan mengganggu. Jadi tujuan kita melakukan ini apa gitu tadi ini ya kan. Nah, kita tahu sekarang dalam posisi seperti sekarang ini, justru banyak teman-teman di luar sana yang memandang dari sisi yang berbeda. Nah, tetapi secara jelas tadi disampaikan, Mbak Lid memandang justru dari sisi yang sangat positif dan masih bisa berjuang, ya kan? Nah, kalau ada 1-2 hal yang Mbak Lid perlu sampaikan nih, saran nih kepada para sahabat di luar sana, khususnya PPKM yang berjilid-jilid sekarang, dan Mbak Lid terus bisa menemukan satu celah ide untuk terus menghasilkan, ya kan, berkarya, termasuk volunteering, ya kan, untuk sekedar tidak stres, walaupun kadang itu tidak berbayar, ya kan. Nah, hal apa yang bisa Mbak Lid saran nih, atau berikan tugas mungkin, homework untuk para sahabat di luar sana? Aku kasih challenge ya. Oke. Yang pertama tadi sudah aku kasih challenge. Teman-teman yang punya bisnis yang selama ini fokus ke produknya atau ke bisnisnya, coba pikirkan cara sesuatu atau what are you going to do to sell yourself. Sell yourself ya dengan cara kita berbagi gitu, berbagi ke orang atau mungkin bikin kelas atau apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangan kedua adalah bagaimana we still can make money tapi dengan kita menikmati apapun yang kita mau. That's what I'm saying to myself. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh tahu, mungkin istilahnya ya minimal seminggu sekali atau kemana aku pasti ke hotel, aku pasti berenang, aku pasti ajak anakku makan gitu. Walaupun aku cuma punya duit 100.000, aku dengan PD-nya bisa ke hotel. Karena aku tahu hotelnya cuma 35.000 misalnya, atau 50.000 untuk paket berenang, udah termasuk iced tea, udah termasuk termasuk apa. That's a mindset. Jadi banyak orang teman-teman yang mungkin lebih kaya dari aku secara finansial, tapi mereka ngerasa ya hidup lu nggak berwarna atau tidak menikmati hidup gitu loh. Tapi kayak aku bilang, aku tidak punya uang pun aku masih bisa keluar masuk hotel dengan istilahnya bukan untuk menunjukkan itu, tapi enggak, because it's a state of mind itu kan, kita harus mempertahankan posisi mind kita tuh positif gitu loh. Karena ya ini hanya PPKM aja gue dalam keadaan kayak gini gitu. Tapi again itu kind of, kalau bisnis mah is branding, karena orang nggak mau yang ngelihat lo dalam keadaan susah istilahnya. Dengan kita berada di posisi yang di situ, ya kita akan attract lebih banyak orang di atas kita yang mau bekerja sama dengan kita. Itu yang aku pelajari gitu. Jadi sekarang adalah ini yang aku tantang ke diriku sendiri dan juga ke teman-teman, gimana caranya you do anything you like in life,
have fun dengan anak. Atau kemarin aku bilang gini, aku nggak mau deh ngapa-ngapain, aku cuma mau make this little girl happy, tapi aku mau rezekiku lancar gitu. Jadi maksudnya nggak mau yang gila kerja, spending more hours for your business but you don't even touch your kids gitu loh. Atau nggak ada bonding atau apa, aku nggak. Jadi sekarang kayak aku minta sama universe, sama alam semesta, sama Allah, yang aku bilang, ya Allah, aku kan dititipin ini anak gitu, aku mau dia bahagia, kayak makanya ya udah online, ya udah aku maksudnya lebih banyak ke dia, tapi jangan kurangi rezekiku, maksudnya gini, tambahkan rezekiku dengan membahagiakan dia gitu loh. Gitu, it's a new mindset. Jadi kita nggak stres kerja, nggak yang harus jam gimana, tapi yang kayak tadi manajemen waktunya, ada saat waktu sama anak, ada saat waktu kita sendiri, ada saat waktu kita untuk bisnis gitu. Kayak yang dirimu pernah bilang Pareto 80-20 lah istilahnya. Jadi aku mau gimana melakukan 20% aku benar-benar fokus, aku kerja apa yang harus aku kerjakan, tapi 80% I wanna enjoy my life. Gitu. Bener-bener orang tuh nggak bisa ngelihat aku susah gitu, walaupun kita nggak pernah tahu isi dompet orang kan gitu. Tapi aku mau ngasih tahu, it's not about how much money you have gitu. Bagaimana dengan kalau misalnya di luar sana masih susah banget nih teman-teman, masih struggling, duit juga nggak ada, dompet kosong ya kan? Terus mau ngapa-ngapain juga selalu di dalam pikiran ini susah dan sulit. Nah, hal apa yang harus di change nih, di moving sehingga kita bisa keluar dari zona yang seperti itu? Ask help from someone you trust. Ada di satu sisi kita itu nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi yang satu kan tadi kita harus otentik nih. Istilahnya otentik ini bukan untuk kita nunjukin nggak fake, nggak ini gitu loh, tapi istilahnya, dan orang juga nggak perlu tahu kita susah kan gitu loh. Dan yang perlu kita kata tadi kan tujuan kita adalah ketika kita nggak bisa ngasih, aku nggak bisa nyumbang sana sini, aku nggak bisa ngasih apa-apa, tapi setidaknya ada energi dan inspirasi yang bisa aku kasih, itu aja gitu. Nah, karena intinya adalah dirimu juga belajar the law of attractions. If you wanna be rich, you have to feel rich, right? Gak akan pernah mungkin kita dapat rezeki ketika kita tidak berada di frekuensi rezeki itu ada gitu loh. Itu yang aku pelajarin. Jadi gini, makanya kata tadi, even di bangku zero dan di dompetku zero aku nggak ada apa-apa, aku nggak merasa aku tuh miskin, atau aku nggak ngerasa yang pun hidupku susah, not even complain. Tapi saat itu aku percaya apa yang bisa aku lakukan just to make $1 at least gitu. Makanya ya kita harus memperbanyak sumber-sumber penghasilan. Kayak sekarang ya aku jualan buku gitu, istilahnya jadi reseller dari teman-teman yang jual buku, atau aku nulis buku. Dan makanya ketika kita punya jadikan diri kita tuh sumber. Dan aku yang udah mencoba nih sekarang, coba aku bikin kelas menulis walaupun cuma lesnya 89.000, aku bikin coaching segala macam. So you don't need anything, you just need yourself. Nah disitulah gimana caranya kita memperdayakan diri. Satu, milikin skill apa yang kira-kira kita bisa jual gitu. Nah kalau enggak, istilahnya apa ya, the problem is sometimes only in your mind. Itu yang aku pelajari. Betul. Kalau kita yang make a big deal karena kita ekspektasinya terlalu meluas. Kayak ada temanku bilang, balik duit gue tuh cuman tinggal 25 jutanya. Jadi kayak seakan-akan tuh dia udah miskin banget. Karena kenapa ya? Mungkin ya ada cicilan mobil, ada apa. Tapi kenapa dia berpikir gue nggak ngapa-ngapain, duit gue bakalan habis. Gitu. Tapi kalau aku nggak ngeliat jumlah uang yang aku punya, tapi jumlah apa yang bisa aku lakukan setiap hari yang menghasilkan. Walaupun cuman hari ini dapat 20.000. Oh, it's okay. Berarti kan jadi istilahnya every day we have to move. Gitu. Jadi aku buat kayak misalnya target, apa yang aku bisa lakukan biar setiap hari aku minimal dapat 200.000 aja. Apa yang aku bisa lakukan? 200.000 aja. Tapi everyday 200.000 setiap hari. Hari ini nggak dapat karena aku nggak melakukan apa-apa, mungkin nggak WhatsApp, nggak jualan atau nggak gimana-mana, nggak ada. Tapi kita tahu kan, you don't do anything. But if you wanna make money, uang itu adalah energi. Uang itu adalah ide. Kalau mau dapetin uang, ya ide lo apa untuk dapetin uang? You wanna sell, you want to work, atau mau apa gitu. Tapi intinya kita harus berada di vibrasi atau frekuensi yang positif dulu gitu. Jadi ide tuh ada. Kalau aku yang tadi kita bicarakan, ada namanya self coaching. Jadi kalau misalnya pagi
intention kita apa? Hari ini aku mau bisa punya uang 200.000 gitu. Terus tak nanya deh, apa yang bisa aku lakukan ya untuk bisa dapetin 200.000? Aku harus ngapain ya gitu. Terus iseng aja, aku upload masalah buku gitu kan, tentang buku. Nanti ada di inbox tanya, Lid, buku apa mau dong gitu. Terus aku iseng, aku ada buku ini juga, mau nggak? Iya, akhirnya transfer. Dia semani gitu. Tapi you cannot get that chance if you are negative. Makanya connect ke diri kita selalu tanya, apa ya yang aku harus di mana ya? Apa sih yang harus aku lakukan? Gimana ya bisa dapat uang segini? Kan nanti dinaikin lagi tuh 200.000, mungkin naik lagi gitu. Ya sebelum 200.000 coba aja 20.000 dulu. Tanya, aku pernah ngajarin salah satu staffku, namanya Fanny, ada orangnya. Aku bilang coba setiap hari kamu bilang ke diri kamu sendiri apa yang aku bisa lakukan biar dapat 20.000. 20.000 itu buat apa? Buat bayar bensin, buat beli bensin. Ternyata ada dia di Bali, tahu-taunya ada tantenya atau apanya bilang mau pesan baju batik sama apa, jadi kayak kurir gitu loh, dikasih dikirim transfer uang, dia dapat untung 50.000 dan dia selalu bilang, ibu hari ini aku ada ini, hari ini kamu dapat berapa? Kan aku yang udah aku lakukan, aku ajarin ke orang, kalau nggak bisa 20.000, 10.000 deh, bilang gimana caranya aku bisa mendapatkan 10.000 setiap hari. Tanya ke diri sendiri, kira-kira apa ya yang aku bisa lakukan? Gitu. Nanti ada deh jalannya. Gitu. Itu pekerjaan apa sih alam bawah sadar ya, karena ketika kita berpikir susah, ya susahlah hidupmu. Be careful of your word. Aku salah satu muridnya si Nasrullah tuh, ada magnet rezeki. Jadi ketika di jalan pun macet, kita nggak boleh bilang macet, karena kalau kita bilang macet, jadi kita macet. Kita bilang, aduh jalanan penuh ya. Penuh apa? Penuh rezeki. Penuh apa? Penuh berkah. Tapi ketika kita bilang macet, dari word kita semesta mau memacetkan semuanya. Jadi be very careful with our word. Artinya kalau hujan nggak usah ngedumel, oh hari ini melimpah ya, semoga rezeki kita melimpah kayak hujan, nikmatin aja. Hujan ya jangan marah-marah karena hujan, PPKM nikmatin aja gitu. Wow, banyak hal yang sudah kita pelajari ya dari Mbak Lid sendiri. Yang terakhir, yang paling penting sendiri itu adalah secara tidak langsung dia sudah menyampaikan begitu dahsyatnya hukum tarik menarik. Dan yang pertama yang harus kita lakukan itu be positif. Karena pada dasarnya semuanya positif gitu loh. Dampak negatif itu hanyalah sudut pandang kita. Kalau misalnya itu sampai terjadi, itu bahkan akan mengundang negatif-negatif yang lainnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk keluar dari zona yang seperti ini adalah be positif. Nggak punya uang ya udah berpikir bagaimana caranya cari duit 20.000 aja, ya kan? 10.000 deh gitu. Dan bahkan Mbak Lid sendiri sudah menyampaikan tadi pernah di dompet nggak ada duitnya, gitu. Tapi tetap masih oke, sekarang nggak ada duit. Terus hal apa yang bisa aku lakukan? Nah, Disa sudah bisa melakukan mulai men-challenge hal yang lain, menaikkan lagi menjadi 20.000, menjadi 30.000 ya. Nah, cara yang ketiga itu kalau misalnya memang sudah berat banget gitu kan, sudah berat banget untuk keluar dari zona yang seperti ini, masih juga dilihat semuanya serba sulit, cari orang untuk menunjukkan kemana dan bagaimana harusnya cara berpikir positif, gitu ya. Karena tadi Mbak Lid sendiri salah satu juga pembina di salah satu komunitas perempuan, beliau banyak menunjukkan jalan. Jadi para sahabat di luar sana banyak banget yang sudah kita terima nih dari Mbak Lydia sendiri, dan mungkin akan ada episode selanjutnya. Boleh ya Mbak? Yang mungkin lebih mengkhusus kita membahas apa gitu kan. Dan kita welcome untuk para sahabat, silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari pemaparan tadi yang kurang jelas, silakan komen di bawah ya. Dan silakan share juga kepada para sahabat sehingga lebih banyak para sahabat di luar sana mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan tadi. Dan secara tidak langsung teman-teman juga ikut membantu kondisi yang seperti sekarang ini, hal apa yang bisa kita lakukan seenggaknya ada satu insight yang bisa kita ambil dari perbincangan kita ya. Jadi terima kasih banyak Mbak Lydia untuk hari ini, sangat luar biasa sekali. Teruslah para sahabat untuk mengikuti channel Aji Jain Saputra. Kata terakhir,
jangan putus semangat, tetaplah tangguh, dan tetaplah menjadi dahsyat luar biasa. Bersama saya, Aji Jain Saputra, salam dahsyat luar biasa.